Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiridz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang kembali telah meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis taklim yang mulia ini. Tentunya kita bermohon mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mencatat langkah dan upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Hadirin sekalian, syukur kita perlu kita tingkatkan, karena bukan saja Allah telah berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan mulia Ramadan tahun ini, tapi Allah juga telah berkenan untuk memudahkan kita, berikan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita telah bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan yang hari ini sampai hari yang ke-20. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk mencatat rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan sebagai ibadah yang menjadi sarana penghapus segala khilaf kita, menjadi aset yang akan memberikan kekuatan lebih pada kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang tersisa ini. Jemaah sekalian, sekarang kita sudah menghadapi hari-hari terakhir. Nanti malam kita dah malam 21 Ramadan. Inilah puncak rangkaian ibadah Ramadan berada di sini. Semua kebaikan Allah tumpuk di sini. Maka berbeda dengan sikap sebagian kita mungkin kalau menghadapi akhir Ramadan justru sibuk dengan dunianya, mempersiapkan bekal mudiknya. Tapi Rasulullah tidak demikian. Rasulullah tahu persis bahwa, dan itu mengajarkan kita, mencontoh bahwa inilah puncak ibadah Ramadan. Maka Rasulullah meningkatkan upayanya ibadah di 10 akhir itu jauh lebih besar daripada upayanya yang telah dilakukan sebelumnya. Padahal sebelumnya ada semangat tinggi. Aisyah bercerita dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha. Kata Aisyah, Rasulullah pada setiap masuk 10 hari Ramadan sudah mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Menghindari, sudah menjauhi istri-istrinya. Padahal Rasulullah itu perhiasan dunia paling cintai itu 2, istri dan minyak wangi. Tapi pada 10 akhir dihindarkan, hindari, nggak mau berhubungan lagi, nggak mesra-mesraan lagi. Itu yang pertama, untuk menunjukkan untuk konsentrasi penuh untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah sampai berizin, izinkan saya mendekat pada istrinya. Yang kedua, kata Aisyah, wa ahya laila, menghidupkan malamnya, nggak pernah tidur di malam akhir Ramadan. Tidurnya qailulah di siang hari. Dan yang ketiga, wa aiqadha, dan juga ternyata mengajak istrinya. Ketika Rasulullah ingin mendapatkan kebaikan, tidak egois, ngajak istri dan sahabat-sahabatnya diajak semangat ibadah. Nah, semangatnya begitu tinggi dari Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kita itu untuk menggapai keistimewaan di akhir Ramadan itu dengan banyak alasan tentunya. Alasan yang pertama, karena ini 10 akhir ini merupakan akhir ibadah, dan nilai ibadah itu kebaikannya diukur pada akhirnya. Maka doa yang senantiasa diulang-ulang Rasulullah dalam doanya itu, Allahumma j'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami
yauma alqakafi. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik itu di akhir. Jadikanlah amalku yang terbaik itu di penghujungnya. Dan jadilah hari-hari terbaik itu adalah hari di mana aku ketemu Engkau ya Allah. Jadi sekali lagi ukuran kebaikan amal itu ada di akhirnya. Dan 10 akhir ini Ramadan adalah akhir dari ibadah rangkaian yang semuanya istimewa itu. Yang kedua, kenapa Rasul meningkatkan upayanya untuk bahkan tidak tidur malam itu, karena di malam ini ada malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Malam itu kalau kita beribadah, nilai ibadah kita jauh lebih baik dari ibadah sebulan. Sering orang membayangkan Al-Quran dikatakan inna anzalna fil qadr. Lailatul Qadar itu malam di mana Allah menurunkan kebaikannya. Para ulama hadis tidak demikian. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana semua ibadah kita yang di malam itu nilainya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Baca Quran kita lebih baik dari baca Quran 1000 bulan. Infak kita semuanya begitu. Bukan turun blek gitu, bukan. Ibadah kita di malam-malam itu mulai dari maghrib sampai subuh itu nilai kebaikannya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Itu masalah Qadar. Nah, Rasulullah pada 10 akhir Ramadan itu sekali lagi tidak milih malam-malam, semua dipakainya untuk ibadah, ya tentunya dengan harapan memberikan contoh kepada kita dan agar tentunya dengan tidak milih-milih kita pasti akan dapatnya kalau ibadah kita benar. Nah, sekarang yang ibadah apa yang dicontohkan Rasulullah SAW untuk meraih kebaikan istimewaan yang ada di bulan Ramadan? Yang jelas, yang pasti, yang nggak pernah ditinggalkan adalah iktikaf. Itu Rasulullah sejak beliau hijrah sampai wafat nggak pernah meninggalkan iktikaf. Sekali aja nggak iktikaf Rasulullah. Karena halangan syar'i itu pun dikodoknya bulan Syawal. Nah, ini sunnah muakkadah. Maka Imam Juri mengatakan sungguh mengherankan kondisi umat Islam sekarang ini. Bagaimana mereka meninggalkan suatu ibadah Rasulullah nggak pernah meninggalkan sampai mati setelah beliau hijrah. Sejak diwajibkan puasa nggak pernah meninggalkan sampai mati. Kenapa? Iktikaf itu ibadah yang dengannya banyak kebaikan akan didapatkan yang tidak mungkin didapatkan selain dengan iktikaf saja. Maka iktikaf itu Rasulullah menggambarkan nilai pahalanya sama dengan jihad. Ada hadis Muslim begini, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, hadis Muslim dan yang lainnya malah Rasulullah mengatakan ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bidarajat. Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku beritahukan tentang amal-amal ibadah yang dengan melakukannya Allah akan menghapus dosa kalian semuanya dan akan meninggikan derajat kalian si Allah Taala. Sahabat langsung merespon, bala ya Rasul, tentu kami mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan 3 aja. Pertama, isbahul wudu'i alal makari, wudu dengan sempurna pada setiap menghadapi kesulitan. Orang itu kalau sumpah, stres, marah, wudu itu nilainya sangat tinggi, menghapus semua dosa dan akan ada. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal mas, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Satu langkah satu kebaikan ditulis, satu keburukan dihapuskan. Maka Rasul mengatakan a'dhamun nasi ajran fil jama'ati ab'aduhum mamsan. Orang yang paling banyak pahalanya dalam salat jamaah itu yang paling jauh jalannya. Dan yang ketiga Rasul mengatakan intidharus sholati ba'da sholat, menunggu datangnya sholat setelah melakukan sholat. Iktikaf itu. Jadi kalau kita iktikaf itu maghrib menunggu datang isya, isya sholat menunggu datang isya. Ini jadi intidharus sholat ba'da sholat, menunggu setelah kita lakukan sholat. Kata Rasulullah 3 amal itu diulang 3 kali ini. Dalam hadisnya fadzalikumur ribatu fadzalikumur ribatu fadzalikumur ribat. 3 amal itu nilai sejajar dengan berjaga di benar medan, diulang 3 kali untuk menggambarkan betapa besarnya nilai sebuah iktikaf. Nah, iktikaf itu artinya menetapnya seorang muslim dan muslimah di masjid yang suci dari hasil besar tentunya, hasil nggak apa-apa, untuk meninggalkan semua urusan dunianya, konsentrasi penuh untuk urusan akhiratnya. Maka ketika iktikaf itu sudah tidak lagi boleh untuk
membahas masalah urusan dunia. Konser penuh, Rasulullah wanita ditinggalkan, Rasulullah istrinya ditinggalkan sama sekali. Jadi menetap seorang muslim yang suci di masjid. Nah, masjid yang pakai itikaf itu minimal masjid yang di situ rutin dipakai untuk sholat berjamaah 5 kali, meskipun nggak untuk Jumatan, meskipun namanya musola, itu sudah boleh itikaf. Jadi masjid musola yang di situ biasa dipakai untuk sholat rutin berjamaah 5 kali boleh untuk itikaf, meskipun nggak untuk Jumatan, itu itikaf. Jadi menetap di masjid untuk kepentingan ibadah dengan meninggalkan, itu itikaf. Nah, iktikafnya Rasulullah itu, kalau Rasulullah iktikafnya ya 10 hari itu penuh, siang malam. Rasulullah kalau iktikaf, Aisyah bercerita tanggal 20 Ramadan seperti ini, sebelum maghrib sudah masuk masjid. Nanti sebelum maghrib masuk tempat iktikafnya ba'da subuh 21, keluarnya setelah buka hari terakhir Ramadan. Jadi Rasulullah iktikaf tempatnya khusus. Masuk masjidnya tanggal 20 sebelum maghrib, masuk tempat khusus itikafnya itu ada setelah subuh, nggak pindah-pindah. Artinya apa? Itikaf itu ada ibadah personal. Ibadah komunalnya hanya 2 itikaf itu, yaitu apa? Jamaah sholat wajib dan jamaah sholat tarawih. Yang lainnya personal semuanya. Maka Rasulullah itu kalau itikaf, Ali di belakangnya itu baca Quran keras dimarahi. Ya Ali, la tarfa bi qiraat, engkau jangan baca keras Pak, enggak aku. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anni, untuk aku, bukan untuk kita semuanya. Maka Rasulullah kalau itikaf sudah meninggalkan taklim lagi. Imam Syafi'i makruh taklim itikaf itu, karena ibadah personal. Jadi ibadah komunalnya hanya sholat berjamaah fardu dan sholat tarawih saja. Itu sekali lagi itikaf. Yang dilakukan apa? Semua ibadah dilakukan itikaf itu. Namun ada ibadah tertentu yang dengan itikaf akan mendapatkan pahala besar. Jadi orang itikaf itu adalah orang yang berpotensi mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang pertama yang pasti sholat jamaahnya tentunya berjamaah, sholat fardunya berjamaah. 1 kali berjamaah itu ada 27 derajat, berarti kalau 5 dikalikan 5. Kedua, untuk sholat jamaah ini ada 2 sholat yang nilainya lebih daripada jamaah sholat yang lainnya, yaitu subuh dan isya. Nah, orang mereka mesti akan dapat itu. Rasulullah mengatakan, man shallal isya'a fi jama'atin fa akannama qama nisfal laili wa man shalla subha bi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Orang yang sholat berjamaah isya di masjid, maka dia akan dapat pahala seperti orang sholat malam separuh malam. Dan barang sholat subuh berjamaah di masjid, maka akan dapat pahala seperti sholat semalam seuntuk. Nah, ini benar pahala besar yang pasti akan dapat oleh itikaf. Berikutnya ada juga sholat yang jamaahnya besar juga, yaitu sholat tarawih. Tentu kalau itikaf bisa sholat tarawih. Dan Rasulullah mengatakan, man qoma ma'al imami hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imamnya, selesai bareng dengannya, akan ditulis baginya pahala sebagaimana sholat semalam untuk. Jadi sholat tarawih itu, bapak-bapak, ibu sekalian, jangan pernah sholat dengan memotong imam. Selesai bersama imam, karena ada yang berpikiran begini, toh kak saya itikaf kok, malam ingin nambah lagi nanti, karena sholat malam nggak dapat semaksimalnya. Sehingga ketika punya niat itu, ketika dia sholat bersama imam tarawih, kemudian dia imam witir, dia berhenti. Untuk apa? Niatnya nambah lagi nanti agar menutup malam dan witir lagi. Itu pertama nggak sunnah. Yang kedua, dia hanya akan pahala sesuai jumlah rakaatnya saja. Padahal kalau kita sholat bersama imam 21 saja, 11 saja sampai witirnya, pahalanya kita sebenarnya sholat semalam seuntuk. Toh kalau sudah selesai bersama imam, malam nambah nggak apa-apa kok, tapi jangan jamaah lagi, nggak witir lagi. Tetapi yang terbaik, kalau kita sudah berjamaah tarawih dengan imam, malam ada waktu luang lagi, nggak sholat lagi.
yang terbaik adalah istighfar. Paling baik. Kenapa? Allah memberitahu kepada kita. Surat yang ke-51 Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 tentang bagaimanakah kebiasaan orang bertapapun di surga itu. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah, orang-orang bertakwa itu nanti akan menuju surga Allah yang sungai mengalir di bawahnya, yang mereka di surga Allah akan mendapatkan karunia Allah yang sangat banyak. Kenapa itu? Kata Allah, karena di dunia mereka melakukan banyak kebaikan. Wujudnya apa? Qalilam milalim, sholat malam. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, tapi di waktu akhirnya mereka istighfar, bukan sholat kembali. Kalau sholat silahkan sholat pribadi aja. Nah, itu ibadah yang tentunya bisa kita laksanakan di masjid i'tikaf dan pahalanya akan berasa. Nah, ibadah lain yang mungkin berpotensi memberikan pahala besar oleh i'tikaf apa? Ketika seorang i'tikaf tentunya di masjid, dan Rasulullah menggambarkan ini, man qa'ada fi musallahu ba'da sholatil ghadati hatta yusabbiha raq'atay duha kutiba lahu ajru hajjatin wa umratin wa ghufirat lahu dunubu wa ingkana mithlu dzalik. Orang itu kalau duduk di masjidnya setelah sholat subuh berjamaah di masjid sampai dia bisa sholat 2 rakaat duha saja, maka ditulis baginya pahala ibadah sebagai pahalanya orang haji dan umroh, dan dihapus semua dosanya meskipun lebih banyak dari buih di lautan. Ini dilakukan i'tikaf akan dapatkan. Kemudian ibadah yang lain, ketika kita di i'tikaf tentunya niat kita itu ibadah tadi, maka i'tikaf itu siapkan segala-galanya yang dengannya kita bisa ibadah. Di antaranya apa? Jadi ibadah-ibadah itu yang paling banyak pahalanya ketika secara umum dilakukan waktu pagi hari. Dan Rasulullah mengatakan dalam doa-doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku itu dalam aktivitas paginya. Maka tadi subuh pahalanya lebih besar daripada salat jamaah isya. Duduk di subuh sampai duha pahalanya besar sekali, nggak dikalahkan belakang. Kedua, infak di hari itu yang lebih, karena Rasulullah mengatakan begini, kata Rasulullah, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun ketika seseorang bisa hidup sampai pagi hari kecuali Allah akan mengutus 2 malaikat turun dari langit ke bumi untuk berdoa saja. Doanya yang pertama baik. Dalam doanya malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti pada hambamu yang pagi ini berinfak. Nah, kita siapkan kalau itu kan uang untuk masukkan, jadi jangan masukkan semuanya. Pagi masukkan, beda dengan masukkan di malam hari, beda. Meskipun kita 1 bulan 10 juta, lebih baik kita itu harian 100.000 pagi lebih baik. Kenapa? Yang rutin itu lebih baik daripada yang sekaligus banyak. Maka Rasul mengatakan apa? Ahabul a'mal ilallah adwamu wa anqala. Amal yang dicintai Allah yang kontinu meskipun lebih sedikit jumlahnya. Nah, itu infak itu ya yang rutin itu. Kalau yang nanti bulanan banyak nggak apa-apa, tapi yang rutinnya nggak apa. Itu infak berhari itu dilakukan di i'tikaf. Nah, kemudian ibadah apa yang lain dilakukan di waktu itu? Semua ibadah akan baik. Maka i'tikaf itu siapkan semua jenis ibadah, kita rancang untuk apa? Untuk kita variasikan. Karena orang itu punya tabiat sama, cenderung cepat bosan, cepat lelah kalau melakukan suatu ibadah. Maka kalau kita baca Quran capek, ganti zikir capek, sholat 2 rakaat, capek, diri masukkan kotak infak. Itu rutin, siapkan itu semuanya. Karena apa? Suka ngantuk kita
Padahal sebenarnya kalau ibadah itu kan mestinya kita kan sedang interaksi dengan Allah kan. Mestinya itu orang kalau interaksi dengan yang dicintainya nggak pernah lelah mestinya. Kita kalau sama anak kita, sama istri kita, yang kita cintai itu nggak pernah lelah. Tapi karena kita kurang sadar niat kita bahwa kita dengan Allah, kita tidak lelah. Padahal kalau kita baca Quran saja itu misalnya itu kan kita sedang berkomunikasi dengan Allah kan, dan kita cintai. Cuman kita kurang sadar niat kita itu. Kita punya target 1 juz saja, 1 juz itu berapa lembar? 10 ya. Kadang-kadang kalau baca 2 lembar sudah dihitung kurang berapa ini? Mau habis semuanya cepat selesai saja. Padahal dengan Allah ini. Maksudnya enggak. Maksudnya maka Utsman mengatakan orang itu, kata Utsman, kalau sadar benar saat baca Quran sedang berbicara dan menyintai, mesti enggak akan bosan, akan tambah lagi. Tapi kita enggak. 10 lembar saja sudah kita hitung kurang 2 lembar sudah hitung kurang berapa. Maunya selesai saja. Enggak benar misalnya itu. Ini, maka itu. Nah, sekali lagi kemudian setelah kita siapkan semua ibaratnya rancang ini apa yang kita lakukan lagi, kita variasikan aja. Maka kalau kita baca Quran terbaik tentunya itu satu huruf 10 kebaikan. Targetkan waktu itikaf itu khatam berapa juz sebenarnya. Kalau Imam Syafi'i itu 1 hari 2 khatam 2 kali loh ya, 1 hari selain yang dibaca dalam sholatnya itu 2 kali Imam Syafi'i. Nah kita juga harus target ini baca Quran ini. Kemudian Quran yang kedua, zikir-zikir kita, pastikan kita menyiapkan zikir yang terbaik. Zikir terbaik apa? Rasulullah mengatakan begini, ahabbul kalami ilallahi arbaun. Zikir yang paling dicintai Allah itu ada 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat yang paling dicintai Allah Ta'ala. Kita bisa langsung 4-4-nya sekaligus, memulai dari mana aja boleh, tapi kalau dirinci-rinci agar nggak bosen, itu lebih baik lagi. Contohnya apa? Rasulullah, la ilaha illallah. La ilaha itu kalau disempurnakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul mengatakan, man qara'aha fis sabahi mi'ata marratin kaman a'taqariqab wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin wa kana lahu harzan minasyaiton. Orang yang baca la ilallah syarikalah lahul mulku wal hamdu di pagi hari 100 kali, maka dia akan dapat pahala sebagaimana pahala memerdekakan banyak budak. Berapa banyak budak itu? Kalau 10 kali itu 4 budak. Berarti kalau 100 4 kali 10 berarti 40 budak. Jadi kalau kita baca la ilaha pagi hari 100 kali, kita pahala sama dengan berapa? 40 budak. Dan ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan dijaga dari setan sampai sore hari. Itu la ilaha kalau kita rinci 100 kali. Kalau 10 kali saja itu pahalanya sama dengan 4 budak, ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dan dijaga dari setan. Itulah Allah. Kemudian Rasul mengatakan lagi zikir yang istimewa lagi. Hadis yang Muslim ini saya akan pilihkan di sahih saja. Rasul mengatakan kepada sahabatnya, ayak jizu ahadukum ayak sibakulla yaumin alfa hasanatin. Apakah kalian nggak bisa pada setiap hari kalian meraih 1 kebaikan jumlah 1000 kali? Sahabat heran, siapa yang mampu bisa melakukan kebaikan 1000 kali? Rasul mengatakan, bacalah tasbih 100 kali, maka hari itu kalian sama akan dapat pahala 1000 kebaikan. Tasbih subhanallah saja dirinci tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali sama dengan 1000 kebaikan. Itu 10 kali. Kemudian ada 2 kalimat yang ini kata Rasul, kalimatani khafifatani al lisan tsaqilatani fil mizan habibat rahman. Ada kalimat yang mudah ringan diucapkan, berat kali timbang kebaikannya, dan paling selalu apa itu? Subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim. Diulang-ulang. Maka siapkan zikir-zikir istimewa. Subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim. Ini ada 2 kalimat yang ringan diucapkan,
berat timbangannya dan paling insya Allah Taala. Jadi sekali lagi 4 tadi ingat-ingat, subhanallah, walhamdulillah, walahul akbar, itu kita sekaligus diulang-ulang satu-satu boleh, dan satu dirinci tadi. Kalau la ilaha tambah sampai ala kulli syai'in qadir, subhanallah bisa subhanallah bihamdi, itu diulang-ulang, variasikan. Bosan ini pakai ini, bosan ini pakai ini. Dan kalau ngantuk pindah tempat untuk tidak ngantuk lagi. Falayat tahawal, karena kalau yang naisa mingkum fimas falayat tahawal, maka orang ngantuk maka pindah tempat. Nah Rasulullah itu kalau maka untuk 10 ini siap persingkat istirahat dan lelahkan diri untuk ibadah. Rasulullah misalkan persingkatnya tidurnya di siang hari. Rasulullah tidurnya qailulahnya sebelum duhur atau ba'da duhur, pakai semuanya untuk ibadah. Itu sekali lagi beberapa pilihan yang harus kita siapkan sebelum kita nanti berangkat i'tikaf nanti malam, tentunya mulainya tahap. Nah bagi kita yang mungkin ya ada kewajiban di siang hari sehingga nggak bisa i'tikaf di 10 akhir semuanya, boleh milih sebagian saja, khususnya di malam hari tentunya, karena Lailatul Qadar nggak turun di siang hari, malam hari saja. Nah, tapi kalau siang hari nggak masalah. Jadi karena kalau kita i'tikaf itu bisa menggabungkan 2 sholat, nilainya sama dengan jihad. Dan paling mudah itu maghrib dan isya. Bandingkan, kalau subuh duhur kan lama ini. Jadi orang itu kalau sholat i'tikaf bisa menggabungkan 2 sholat, duhur, asar, maghrib, itu nilainya sudah sama jihad. Apalagi kalau 10 hari penuh. Nah kalau kita mungkin siang hari banyak aktivitas yang mungkin kewajiban kita, ada tugas-tugas yang Allah bebankan kepada kita lewat kantor kita, lewat keluarga kita, maka ini jangan ditinggalkan. Tapi pastikan siapkan waktu-waktu khusus untuk dimanfaatkan ibadah di 10 akhir Ramadan. Jangan sampai minimal malam hari 1 jam, 2 jam, 3 jam itu makna untuk sekali lagi agar kita juga dapat nilai pahala besar yang lebih daripada ibadah 1000 bulan gitu. Itu dan sekali lagi Qadar itu panjang ya, mulai maghrib sampai subuh, mulai maghrib sampai itu. Maka ibadah apa saja yang kita lakukan kalau ibadah benar, cuman pastikan ibadah kita itu benar. Jadi ibadah itu ukurannya adalah sunnah dan Quran, bukan keyakinan belaka dan bukan kita lebih serg. Karena begini, mohon maaf, sekarang ada tren di sebelah Ramadan itu isya yang sudah berjamaah, malam ada jamaah lagi. Boleh nggak? Boleh. Tupan kalau niatnya i'tikaf nggak boleh. Sekali lagi, kalau kita sudah sholat isya taraweh awal, malam nambah lagi boleh, jamaah boleh. Tapi niatnya apa? Kalau niat i'tikaf jangan, karena i'tikaf itu ibadahnya personal, bukan komunal. Maka Rasulullah itu kata i'tikaf, baca Quran dengan keras dimarahi. Nah sementara kita i'tikaf itu ibadah komunalnya 2, sholat wajibnya dan sholat tarawihnya saja, yang lainnya mestinya ibadah personal saja. Maka kalau kita nanti malam lagi berjamaah lagi berarti gak i'tikaf, berarti kita sholat jamaah lagi, itu boleh saja, cuman gak sunnah. Nah kita kalau ambil ibadah itu yang terbaik saja, yang terbaik aja belum tentu optimal, apalagi gak terbaik. Yang kedua begini, ketika kita sudah i'tikaf, jangan lupakan kewajiban kita untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu akan berfungsi untuk membersihkan kerusakan puasa kita, karena kita nggak sengaja rusakkan. Mungkin kita saat puasa nggak sengaja ngerasani, nggak sengaja berdusta, nggak sengaja melakukan hal sia-sia, akan merusak. Nah zakat fitrah itu membersihkan itu semuanya. Dan pastikan zakat fitrah itu nanti terbagikan paling cepat 2 hari sebelum hari raya, jangan di awal. 2 hari sebelum hari raya, nanti pastikan terakhir nanti sholat id.
Karena zakat fitrah itu fungsinya untuk kita membersihkan kotoran-kotoran yang merusak kita, yaitu untuk kebutuhan konsumsi orang untuk hari raya. Rasul mengatakan zakat unuhum anis su'al fi hadzal yaum. Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitrah agar tidak meminta-minta hari raya. Jadi untuk kepentingan hari raya ini kalau kita kasihkan di awal, nanti hari raya minta-minta lagi nanti. Pastikan. Dan pastikan zakat fitrah kita bagikan dalam bentuk makanan pokok. Jangan nitipkan dengan uang. Jadi Bapak sekalian, dalam Islam itu ada 3 ibadah yang Allah sebut khusus dengan istilah to'am. Nggak ada alternatif. Kalau kafaroh itu Allah beri alternatif, makan, pakaian, puasa. Tapi untuk fidyah, zakat fitrah, kurban, Allah sebut nggak ada alternatif kecuali to'am saja. Zakat fitrah tu'matan lil masakin, zakat untuk makan orang miskin. Fidyah Allah sampaikan bagi kita Al-Baqarah 184. Apa itu? Fidyatun to'amu miskin, fidyah untuk makan orang miskin. Kurban sama, surat 2236 Allah katakan apa? Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimu alqani awal maut. Kalau hewan kurban kau sembelih dah mati, maka makan dan bagikan dalam bentuk makanan. Artinya sebagaimana kita nggak boleh bagi-bagi kurban kecuali dengan daging, nggak boleh bagi ya kata kecuali dalam beras saja. Karena to'am. Karena begini, ada yang berpendapat kan lebih luas beras. Karena untuk Idul Fitri kan miskin sudah cukup berasnya, butuh uang dia, lebih luas uang. Ini liquid ini karena ibarat itu bukan luas atau enggak luasnya. Ibarat itu sunnah atau enggak sunnahnya. Nah, kalau lebih luas, kalau ingin luasan, kalau ke kurban kita enggak usah sibuk-sibuk beli kambing, bagi uang saja, enggak sibuk-sibuk kurban. Nah, maka ini harus pastikan ini zakat fitrah, fidyah enggak boleh dalam bentuk kecuali makanan pokok saja. Dari semua imam madhab itu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, semua yang membolehkan itu sangat sedikit. Itu lemah sekali. Itu apa? Sebagian kecil pengikut Abu Hanifah saja. Yang lainnya nggak boleh semuanya. Itu zakat fitrah, fidyah dan kurban ini. Maka ini harus pastikan itu nanti, karena ini menjadi kewajiban yang fungsinya besar, membersihkan kotoran. Nah, sekali lagi itu saat kita menyibukkan diri, melelahkan untuk ibadah-ibadah saat itikaf itu, sekali lagi pastikan yang ini sudah tercover, sudah kita amanahkan kepada yang nggak itikaf agar nanti membagikan saat dian. Dan kalau perlu waktu itikaf itu mungkin medianya dihentikan dulu. Media itu suka mengganggu kita ibadah. Datang SMS, buka lagi, WA. Saat itikaf matikan dulu saja. Nanti insya Allah setelah nanti diteruskan nanti setelah selesai. Jadi sekali lagi upayakan, rancang, pastikan apa yang kita lakukan dan hentikan dari semuanya akan mengganggu itikaf kita. Termasuk kalau itikaf ya harus izin kepada semuanya, keluarganya, istrinya, bapaknya, agar nanti kita enggak diganggu. Mereka tahu bahwa kita sedang itikaf. Karena Rasulullah itu kalau itikaf ngajak istrinya gitu, tapi nggak semuanya. Kalau ikut semuanya Rasul dulu suruh buyar, nggak usah itikaf kalian ajak. Tapi yang nggak itikaf kadang-kadang menjenguk Rasulullah. Dan ketika menjenguk itu Rasulullah hanya ditemui di masjid, nggak kalah keluar. Karena itikaf itu keluar masjid itu sudah batal. Sekali lagi, itikaf itu menetap di masjid. Masjid itu ruang yang dibangun untuk sholat. Maka teras bukan masjid. Keluar ke teras itu batal. Iktikaf dengan istirahat di tempat ruang imam itu batal. Maka iktikaf itu kalau kita 10 hari siang malam pastikan nggak keluar kecuali untuk kepentingan yang nggak mungkin di masjid, buang air kecil, wudu. Tapi untuk kepentingan lagi mungkin melepaskan lelah sekali, mungkin nggak, jangan jalan-jalan di teras, batal. Rasul ketika mengantar istrinya sampai ke pintu saja. Rasulullah kata menyisir rambutnya, keluarkan saja kepalanya dari jendela, enggak kemudian masuk masjid. Nah, ini sekali lagi iktikaf. Nah, kalau kita iktikaf tapi dengan enggak penuh,
pastikan niatnya mau berapa jam ini. Kalau niatnya kita niat 1 jam, ya berarti selama 1 jam jangan sampai keluar. Kita niat 1 jam, kok setengah jam kita keluar, batal iktikaf kita, nggak bernilai. Nggak bernilai sama sekali. Maka kalau saya sarankan, kalau iktikaf kita nggak penuh, niat kita jangan dipastikan waktunya. Apa? Ya Allah, saya niat iktikaf dalam hati dengan waktu sesuai dengan kemampuan saya. Sehingga mungkin kita 1 jam lelah pulang, berarti udah kita dinilai iktikaf 1 jam. Tapi kalau niat 1 jam, setengah jam keluar, batal, nggak punya nilai sama sekali. Karena keluar masjid batal iktikaf semua, nilai iktikaf hilang semuanya. Maka kalau iktikaf itu kalau kita nggak penuh 10 hari siang malam, niatkan iktikaf dengan sesuai kemampuan saya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Kalau kita 2 jam kita lelah pulang, ya sudah punya nilai ibadah iktikaf selama itu. Nah itu sekali lagi tentang beberapa cara untuk iktikaf ya. Nah ini iktikaf itu keluar masjid itu batal kecuali untuk kepentingan yang nggak mungkin dilakukan di masjid. Nah itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan ya, barangkali saya ingin Bapak Ibu memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan bahasan yang pagi hari. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada para jamaah bila ada yang ditanyakan. 1, 2, 3. Yang ikhwan terlebih dahulu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sutanto, Ustadz. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan kepentingan praktis zakat. Jadi kalau misalnya saya berzakat kemudian menyerahkan kepada panitia dalam bentuk dana tunai, barangkali tanggung jawab kita itu sebenarnya bukan pada pribadi saya misalnya, tapi panitia yang mengumpulkan zakat itu yang harus membelikan, katakanlah dalam zakat fitrah ya Pak? Ya. Zakat fitrah ya? Fitrah. Okay. Yeah. Apakah itu benar apa enggak itu? Mungkin itu. Yang kedua, kita ini kan berkeinginan untuk iktikaf, tapi di sisi lain pekerjaan, tugas itu mengikat. Nah, apakah yang terkait dengan tugas-tugas misalnya saja bisa dilakukan di masjid, itu kita mengupayakan pekerjaan itu. Mungkin ini hal yang bagi saya pribadi penting untuk mendapatkan gambaran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sekali lagi untuk zakat fitrah itu harus menurut kesepakatan ulama madhab harus dalam bentuk makanan pokok. Nah, kalau kita sebagai muzaki menyerahkan kepada panitia dalam bentuk nilai, ya panitianya harus siap untuk membelikan beras. Tapi perlu ketahui, beras yang kita zakatkan harus minimal sekualitas beras yang biasa kita konsumsi. Maka mestinya kalau panitia itu yang siap menerima uang, setiap muzaki ditanya, Bapak beras yang dikonsumsi berapa ya? Harusnya gitu. Kalau tidak, itu sulit, siapkan beras kualitas tinggi saja, nggak masalah. Nah, makanya menurut saya kalau kita itu muzaki lebih baik, kalau pilih ya lebih baik kita serahkan juga dalam bentuk beras, sehingga nanti kualitasnya nggak ragu-ragu gitu. Tapi tetap boleh uang, tapi segala panitia harus siap. Maka panitia zakat itu sebagai wakil amil itu harus orang yang paling bertanggung jawab. Maka amil itu punya hak zakat. Kenapa dia tanggung jawab tinggi? Tanggung jawab tinggi, harus profesional dia. Siap untuk akan menerima uang, siap untuk membelikan, dalamnya siap untuk tanya satu persatu kualitas beras Bapak apa gitu. Kalau tidak, siapkan beras yang kualitas tinggi. Itu boleh Bapak. Yang kedua tadi, sekali kalau kita
masih punya kewajiban yang mengikat, yang nggak mungkin kita untuk mengambil izin, maka jangan sampai kita tinggalkan wajib mengajar yang sunnah. Jadi yang sunnah itu baru akan manfaat kalau wajibnya tuntas dulu. Nah, kewajiban itu baik kewajiban kaitan dengan Allah dengan manusia sama. Maka kalau kita terikat dengan kerja-kerja yang nggak mungkin kita minta izin untuk meninggalkannya, jangan sampai kita tinggalkan wajib untuk mengajar sunnah itu. Maka bagi yang punya kewajiban, ambil waktu-waktu yang kita nggak terikat. Nah, kemudian kalau pekerjaan-pekerjaan itu kemudian bisa kita bawa pulang untuk kita kerjakan di rumah, ya jangan dikerjakan saat kita itikaf. Itikaf khusus itu ibadah mahdhoh saja, nggak ada lain itu. Maka jangan pernah kita itu melakukan ibadah yang non mahdhoh di saat kita itikaf. Yang ini kok bang, ini baik. Baik, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Baitul Jabar, Pak. Saya mau bertanya tentang iktikaf tadi. Kalau pengertian yang baru saya dapatkan dari Bapak itu ternyata ada ikatan waktunya, Pak, ya. Iktikaf itu kita dalam hati kita untuk berniat untuk beriktikaf itu 1 jam, 2 jam atau seperti itu. Berarti dalam satu malam itu kita tidak bisa berniat 2 kali untuk iktikaf, ya Pak, ya. Misalnya saya beriktikaf 1 jam karena ada kerjaan yang harus diselesaikan seperti Pak tadi, terus setelah selesai kita mau berniat iktikaf lagi, itu boleh apa enggak seperti itu? Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, Pak, variasi kegiatan selama iktikaf. Selain dari mungkin tadarus, mungkin zikir seperti itu, juga banyak dibilang dikatakan kalau bisa sholat tasbih katanya seperti itu. Nah, ini untuk remind aja, untuk mengingatkan aja, mungkin jarang kita sholat tasbih itu, mungkin tata caranya sholat tasbih itu diingatkan lagi, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama kayak iktikaf itu tergantung niatnya, ya. Niatnya mau berapa lama? Kalau niatnya itu kita niat awal 10 hari siang malam, berarti kalau di tengah-tengah kita keluar, batal, hilang nilainya. Hilang. Kalau mau itikaf lagi, perbarui lagi. Niatnya berapa jam? Maka boleh diulang-ulang. Misalnya begini, kita niat 2 jam, tiba-tiba 1 jam udah nggak kuat ini, pulang kita, berarti batal. Persingkat, kemudian pulang lagi, masjid lagi niat setengah jam, boleh Bapak. Ya, itu malam diniati 4 kali boleh, itu 1 jam pertama, ya boleh nggak apa, diulang-ulang nggak apa. Itu niatnya. Nah, itikaf itu minimal, minimal berdiamnya seorang muslimah yang suci dan besar di masjid Allah, dengan waktu minimal waktu itikaf itu cukup untuk sholat 2 rakaat saja. Itu udah itikaf. Ini artinya berhenti, ya, berdiam itu itikafnya. Jadi kita niat itikaf itu minimal dengan waktu yang kita pakai berdiam itu minimal waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat, itu itikaf. Maka tinggal niat kita, semakin banyak ini semakin bagus tentunya, karena banyak. Kemudian tentang apa Pak? Jadi begini, sholat tasbih itu sholat yang hadisnya diperselisihkan dalam aspek validitasnya, kesahihannya antara madhab semuanya, bahkan ulama hadis semuanya. Di antara 4 madhab itu satu-satunya yang menganggap hadisnya itu hasan Imam Syafi'i saja. Nah, maka Imam Syafi'i itu menyunahkan sholat tasbih, tapi gurunya dan muridnya tidak. Gurunya Imam Malik, muridnya Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad, tapi hadisnya ini yang jelas dia tidak sahih, tapi diperselisihkan, tapi tidak mungkar juga. Jadi hadisnya lemahnya enggak ke bawah sekali, enggak mungkar. Maka Imam Syafi'i menyunahkan, muridnya Imam Ahmad, saya tidak menganjurkan muridku sholat tasbih, tapi saya tidak mengingkari yang ikut sholat tasbih. Karena hadisnya enggak mungkar ini, meskipun enggak sahih. Maka Imam Ahmad, saya tidak menganjurkan muridku sholat tasbih, tapi saya tidak mengingkari yang ikut sholat tasbih. Monggo kalau dilaksanakan silakan, mau membolehkan itu. Karena madhab-madhab itu
semua dipimpin oleh seorang ulama mujtahid, kapasitas semuanya. Nah, orang ulama itu boleh istihad, berarti kita ikut boleh dengan tidak mengingkari yang lainnya. Baik, berarti kalau sholat tasbih dengan berdasarkan hadis Hasan yang oleh Imam Syafi'i tadi mendapatkan keutamaan-keutamanya, Ustaz. Oh iya tentunya, kalau dapatkan Hasan berarti kan sahih, berarti kan pakai. Jadi hadis yang pakai dasar ibadah itu sahih dan Hasan. Masawi Hasan itu. Dan memang hadis itu beda dengan Quran ya. Kalau Quran validitasnya semua sahih. Kalau hadis ada yang berselisihkan. Contoh orang masbuk sholat sampai mana dianggap sempurna, ruku atau Fatihah, tak bisa dibacakan. Maka ketika ada seorang ulama mustahid berjihad maka itu Hasan, kita kalau nggak boleh mengingkarinya, karena ada satu kaidah yang disepakati semua ulama kita, la ingkaro bil masaili al istihad, nggak boleh saling mengingkari dalam masalah istihadiyah. Yang diingkari itu yang jelas-jelas mungkarnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Cukup menjawab Bapak Koko. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam. Baik, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya mendapati satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh aku berjalan bersama seorang saudara muslim di dalam satu kepentingan, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di dalam masjidku, Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Nah ini mohon pencerahannya Ustadz, kira-kira kepentingan yang seperti apa sehingga lebih utama daripada beriktikaf. Kemudian yang kedua, ini ada saudara kami yang berpendapat kalau bahwasanya daripada hak kita terhadap sesama muslim itu, kewajiban kita terhadap sesama muslim itu ternyata kan lebih kewajiban kita terhadap istri. Nah ini ada yang akhirnya berpendapat itu dengan juga dikaitkan di hadis yang lain, itu orang yang imannya paling sempurna di antara golongan mukminin, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, serta sebaik-baik kalian yaitu yang paling baik akhlaknya pada istri-istrinya. Lah di sini saya pun juga ragu Ustaz. Nah ini mohon dikuatkan. Monggo. Yang kedua gimana pertama? Jadi ada saudara kami yang mengkaitkan dengan hadis yang lain, itu orang yang imannya paling sempurna di antara golongan mukminin yaitu orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, serta sebaik-baik kalian yaitu yang paling baik akhlaknya pada istri. Ini dikaitkan dengan yang mana? Dengan yang pertama tadi. Dengan hadis yang pertama tadi. Jadi akhirnya mereka itu menyimpulkan, berarti lebih baik ngajak istri jalan-jalan daripada itikaf gitu Ustaz. Nggih. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Baik. Jadi tadi dijelaskan bersama mengajak li'an amsya ala hajat ahi, tak tahu itu. Hadisnya sahih benar. Yang lebih baik, yang lebih baik apa? Kemudian dikaitkan mengajak yang muslim ini yang lebih utama untuk bergaul ini kan istri yang lebih utama untuk diajak jalan-jalan. Lah, apakah yang ngajak jalan-jalan istri ini lebih baik daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi? Jadi yang pertama itu hadisnya sahih, li'an amsya ala hajat ahi khairun liman i'tikaf fil masjid hada. Jadi kalau aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai daripada itikaf di Masjid Rasul itu ya. Nah, maksudnya itulah kebutuhan-kebutuhan sifatnya pokok, primer. Maka itu ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang saudagar kaya yang dia senantiasa hajinya mengajak kawan-kawannya. Banyak yang diajak. Suatu saat pernah ketika dengan rombongannya sudah siap untuk haji, mereka biasa naik unta. Nah ketika lewat satu kampung, ternyata melihat orang-orang di kampung itu ada bangkai dimakan, sampahnya. Akhirnya tanya, kenapa kok kalian makan bangkai, makan ngambil dari sampah ini? Kami sudah beberapa bulan tidak punya yang bisa kita makan. Langsung Abdul Mubarak, kita urusan haji kita tunda. Semua bekalnya diambil lagi.
Ini kebutuhan pokok ini. Nah, yang ini lebih baik dari iktikaf ini. Yang kedua tadi benar Rasul mengatakan akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum lil ahli wa ana khairum orang tersempurna imannya itu yang paling akhlak paling akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi ke suami istri itu ukuran kebaikannya, suami itu paling diukur baik kalau dia mampu untuk menciptakan suasana damai untuk istrinya. Sama sebagai istri itu adalah seorang istri yang mampu untuk membuat suasana damai untuk suaminya, sama. Nah ini enggak yang diperselisihkan mana nih? Enggak perlu diperselisihkan kan? Sama-sama baiknya kok. Nah, kok tadinya tangan lebih baik jangan istri kakak. Jadi jangan di apa itu di pertentangan. Sama-sama baiknya. Maka itu untuk kita, kalau dihadapkan berdasarkan kita ukur yang lebih prioritas mana, yang lebih kebutuhannya lebih mendasar mana. Maka kalau kita contoh begini, kita zakat itu kalau yang berhak berapa? 8 kan? Urutannya fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, berhutang, fisabilillah. Nah, yang prioritas mana ini? Kalau urutan fakir, tapi tidak. Yang paling butuh mana ini? Sama paket yang kita berikan itu nggak harus sama. Bisa jadi paket yang ke-7 gharim itu lebih besar paket miskin. Miskin mungkin 1 juta cukup. Tapi orang gharim punya utang 10 juta. Kalau nggak dibayar dia akan dipenjarakan. Itu lebih utama. Sama tadi. Jadi kebutuhan istri itu untuk bagian istri itu kira-kira itu kebutuhan pokok atau mengalahkan kebutuhan saudara kita enggak? Nah, begitu. Maka ini nanti dikomunikasikan dengan istri. Mohon maaf, ini ada kepentingan. Maka Rasulullah itu kalau mau, jadi Rasulullah itu suatu saat begini. Rasulullah itu kalau dengan istrinya sering tanya, malam ini giliran saya diri istri yang mana ya? Kira-kira begitu Rasulullah. Rasulullah nggak mau mendolimi kabarnya. Nah, ketika suatu saat beliau itu di istrinya yang kebetulan nginep di istrinya haid, Aisyah, ketika Rasulullah sholat malam izin, Aisyah izin ya saya mau haid lo itu izin. Artinya bagaimana Rasulullah itu mengagungkan hak istrinya itu, hilang pisah keluar dari ranjangnya saja berhaid itu izin, karena ini paling baik kalian adalah paling baik kepada istrinya. Maka Rasulullah ketika wafat, sahabat Rasulullah tanya kepada Aisyah, Aisyah coba ceritakan kepada kami apa yang dilakukan Rasulullah pada istrinya. Aisyah nangis. Fabi ayyi haditsin uhaditsukum fa inna kulla amri ajabun. Cerita mana kira-kira yang aku ceritakan? Semua urusannya indah semuanya kok. Enggak pernah ada yang enggak pernah. Maka Rasulullah itu paling tahu tabiat istrinya. Sehingga apa? Bahasa yang dipakai untuk komunikasi kita beda-beda. Aisyah begini. Ya Aisyah, saya tahu loh kapan kamu marah kepadaku dan kapan kamu senang padaku. Oh gimana Rasulullah? Tahu kalau kamu marah itu mesti kamu sumpahnya mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau senang demi Tuhannya Muhammad. Sehingga apa? Ketika marah bahasanya yang dipakai apa? Milih. Nah itu sekali lagi cara ada yang lain mungkin? Cukup ya Mas Anam dari skala prioritas tadi. Bukan modus untuk tidak mau itikaf. Ibu. Baik, kami persilakan dari akhwat 1, 2, 3. Pinjam mic-nya. Itu dulu. Yang berkerudung hitam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, lebih utama mana sedekah kepada orang miskin atau kepada karib kerabat? Seperti yang termaktub di surat Al-Baqarah 177 itu Ustadz. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Al-Baqarah 177 urutannya kerabat dulu. Kan Allahu bidawil kurba.
sedekah itu yang dicintainya kepada kurba dulu. Urutannya menurut Al-Baqarah 117. Cuman sekali lagi sedekah itu sama. Prioritasnya kebutuhan. Yang mana yang lebih butuh? Jadi kalau kita punya kerabat miskin, kemudian punya tetangga miskin, maka berarti saudara kita itu lebih punya dua hak, hak kerabat dan hak miskin. Nah ini cuma nggak ada kerabat miskinnya. Nah kalau itu sama-sama miskin maka berarti kerabat didahulukan. Tetapi ternyata kerabat miskin kita itu sudah bisa makan minum, sementara tangga kita miskin nggak bisa makan, ini harus diprioritaskan karena kebutuhan pokok dulu. Maka sama mengatakan la yu'minu man bata sab'ana wa jaru ja'iun wa ya'lam. Tidak sempurna iman seorang itu kalau dia tidur kenyang sementara nggak tahu tangganya kelaparan. Jadi kebutuhan pokok ini diprioritaskan. Tapi kalau sama-sama, misalnya sama-sama miskinnya, cuman sedekahnya nggak cukup untuk menutup keduanya, maka berapa hak? Jadi kalau saudara tadi hak saudara miskin, dua hak deh. Kalau tangga hak miskin saja. Ini diperhatikan. Sekali lagi prioritasnya kebutuhan itu Bu. Maulana Syaikhul. Ada yang lain mungkin monggo. Baik, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Insyaallah ada 3 hal Ustadz yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang itikaf. Untuk itikafnya wanita itu hukumnya seperti apa? Kemudian kalau seandainya wanita itu kan punya masa-masa haid ya Ustadz ya, di 10 hari terakhir itu sebenarnya sudah berharap banget bisa ikut kalau misalnya ini. Nah, ternyata karena kondisi haid tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid. Kira-kira amalan apa yang bisa kita lakukan agar mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukan laki-laki? Kemudian yang kedua tentang zakat fitrah, pembagiannya harus dalam bentuk makanan pokok. Makanan pokok ini apakah harus beras atau bolehkah kita misalnya ketika menyampaikan ke warga sekitar kita itu dalam bentuk makanan yang satu paket, ada mie, ada beras, ada minyak, seperti itu boleh apa tidak? Kemudian yang ketiga tentang ruang itikaf. Untuk ruang itikaf ini tadi disampaikan bahwa Rasulullah ketika hendak misi rambutnya aja hanya mengeluarkan kepala beliau ketika keluar. Sedangkan yang saya amati hampir di semua masjid di Indonesia itu bahkan sampai melarang ketika misalnya ada orang di dalam situ dalam kondisi misalnya ketiduran, tidur disuruh keluar ke teras begitu kan. Nah, kalau misalnya kita sudah punya itikaf katakanlah misalnya mau 3 hari atau 5 hari di masjid itu berarti otomatis niat kita batal dong kalau misalnya kita memang keluar dari masjid karena memang tidak boleh tidur di dalam, kan tidak mungkin kalau tidak tidur sama sekali. Ya, insyaallah itu aja yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang pertama, Rasulullah itu sekali lagi itikaf juga mengajak istrinya. Cuman tentunya tempatnya berbeda. Ya. Masjid sama-sama, jadi itikaf hanya di masjid saja. Minimal masjid itu untuk sholat 5 kali rutin jamaah itu sudah boleh itikaf. Nggak boleh di luar itu, nggak boleh. Kalau masjid yang kadang-kadang dipakai sholat nggak boleh. Minimal yang sebelumnya untuk ibadah fardu berjamaah rutin itu. Nah kemudian untuk wanita yang sedang haid itu bukan nggak boleh ibadah ya. Yang nggak boleh 3 saja, yaitu sholat, puasa dan itikaf. Sementara Lailatul Qadar itu adalah malam di mana setiap orang ibadah malam itu nilainya itu sama lebih daripada 1000 bulan. Di masjid atau di luar masjid sama. Nah wanita itikaf itu ibadah apa saja boleh. Baca Quran boleh kok, zikir boleh kok, doa boleh kok, silakan. Ketika di rumah-rumah juga lakukan semuanya itu. Cuman memang di rumah kondisinya beda dengan saat di masjid, tentunya banyak gangguan. Ke masjid memang banyak ruang ibadah, maka sekali lagi tetap ada potensi dapat Lailatul Qadar juga meskipun sedang haid. Itu sekali lagi. Maka itu jangan sampai ketika kemudian haid pesimis, putus asa, enggak. Tetap harus optimis bahwa Allah tetap juga akan memberikan kebaikan kepada yang orang yang haid itu kalau sama dia melakukan ibadah. Cuma tepan kalau saat haid itu kalau ibadah seyogyanya wudhu, meskipun hadas besar. Jadi Rasulullah itu kalau hadas besar
belum sempat mandi, mau minum saja wudhu, mau tidur wudhu. Maka sama wanita haid itu hendaknya kalau melakukan ibadah wudhu meskipun hadas besar. Kemudian untuk zakat fitrah, makanan pokok itu yang bisa macam-macam. Ya mungkin kalau yang sana ada gandum, ada sagu, tapi kalau kita beras, nggak boleh dalam bentuk sembako. Sembako tambahannya boleh. Jadi minimal itu 1 sok, ditambah uang boleh, tambah lauknya boleh, tambah minyak juga boleh. Sama fidyah itu minimal 7 on beras. Tapi kata Allah, faman tatawwa khairan fahuwa, yang beri tambahan boleh. Dari 2,5 kilo boleh, cukup 3 kilo lebih baik. Tambah uangnya lebih baik lagi. Tidak ada batas minimalnya. Jadi kalau bentuk supermi nggak apa-apa, tapi berasnya harusnya ada juga. Yang pokoknya itu berasnya itu. Kemudian yang ketiga tadi, apa, Bu? Jadi kalau kata itikaf, niat itikaf harus pastikan masjid di mana kita itikaf itu masjid yang memenuhi fasilitas. Jangan kalau tidur nggak boleh di masjid. Rasulullah tidur di masjid. Kalau tidur keluar berarti nanti batal. Karena memang ada di, mohon maaf ya, di Jawa Barat itu ada masjid yang besar cukup, Pak. Itikaf silahkan, tapi di luar jangan tenda-tenda. Di luar jangan tenda-tenda. Banyak halaman yang panjang tenda. Nah kalau mau tidur silahkan keluar, ya batal semuanya berarti. Karena kalau tidur jangan masjid, kalau tidur di luar batal semuanya. Karena keluar masjid itu batal. Maka tidurnya harus. Maka kalau teman-teman mahasiswa ada itu, kalau itikaf itu rajin, tapi kalau istirahat di ruang imam ya batal. Kan ruang imam bukan masjid. Maka kalau kata mau itikaf, cari masjid yang memang memberikan fasilitas itu untuk istirahat di dalam. Kalau itikaf itu mestinya loh, sunnah itu nggak pindah-pindah. Jadi kata Aisyah, Rasulullah kalau itikaf tanggal 20 masuk masjid, tanggal 21 tempat muktakaf, itu nggak pindah-pindah itu. Kalau mungkin zaman dahulu disiapkan kemah bahkan. Kalau kita mungkin sajadah lah, sajadah nggak pindah-pindah itu. Nanti kalau capek berdiri sampai zikir balik situ mungkin. Wala alam sab. Ada yang lain mungkin? Ini memang ibu yang di belakang. Baik, sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, batasan masjid sebenarnya memang perlu diuraikan, Ustaz. Jadi masjid itu ruang yang dibangun untuk kepentingan sholat, itu masjid. Maka teras itu bukan masjid, teras kan bukan untuk sholat kan. Dipakai sholat teras itu kalau nanti penuh saja, ya. Nah dibangunnya itu justru masjid. Maka orang di teras apa aja boleh itu, mau dagang di teras mau, tapi dagang di masjid nggak boleh, karena bukan area ya. Kalau area masjid itu bisa untuk kamar kecil juga, tapi ruang yang dibangun untuk masjid itu masjid. Mohon maaf Ustaz, kalau contoh misalkan Masjid Al-Falah itu ya, kan ada ruang utama, kemudian ada sisi kiri dan sisi kanan. Ya, itu juga kadang dipakai untuk sholat. Nah, apakah itu termasuk masjid atau teras itu? Jadi begini, di Al-Falah itu ada ruang belajar, ada ruang kantor, ada bahkan kamar kecil pun tidak ada, cuma di area masjid. Tapi masjid itu ruang utamanya. Maka itu kalau misalnya wanita haid kan nggak boleh muntah di masjid ya, tapi belajar boleh kalau di ruang bukan masjid. Maka kalau dia ada ruang belajar di Masjid Darussalam itu misalnya di Al-Falah itu ruang belajar itu. Nah belajar itu kalau ada belajar situ wanita haid boleh, meskipun nanti berlalunya lewat masjid, karena Allah mengatakan illa abiri, lewat boleh. Nah cuman kalau kemudian ruang belajar itu masjid penuh, difungsikan cuma itu jadi masjid. Maka Rasulullah itu kalau sholat id namanya musalla id, bukan masjid itu. Di depan masjid Rasulullah sebelah kanan itu namanya musalla id, yang sekarang ada Masjid Ghamamah itu musalla Rasulullah kalau sholat id di situ. Nah saat difungsikan untuk sholat itu jadi masjid. Maka wanita yang haid kalau hari raya semua wanita yang haid pun keluar untuk menjalankan sholat, tapi jangan masuk ke area musola karena saat itu difungsikan untuk masjid. Maka tapi kalau nggak difungsikan nggak jadi masjid. Maka teras itu kalau masjid penuh itu jadi masjid, kalau nggak penuh nggak jadi masjid dia. Difungsikan sholat atau masjid. Jadi masjid itu ruang yang dibangun untuk kepentingan sholat, dan ruang utamanya itu.
Mungkin ada yang lain? Ya. Mungkin? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terkait dengan iktikaf. Seperti yang kita tahu, tadi Ustadz menyampaikan bahwa sekarang menjadi tren ya untuk sholat jamaahnya ada 2 seperti itu, selain sholat tarawih ada juga sholat qiyamul lail seperti itu. Seperti yang kita tahu, seperti hanya di Masjid Agung, di Al-Falah kan juga ada Ustadz. Mengenai hal tersebut apa yang kita lakukan, karena bisa jadi ketika kita sholat sendiri mungkin kurang khusyuk ataupun yang lainnya, atau sebagai tarbiyah atau pembelajaran kita ya ikut di fasilitas-fasilitas itu diberikan dari pihak takmirnya. Sikap kita seperti apa? Kemudian yang kedua terkait dengan sholat tarawih, seperti yang kita tahu di Masjid Agung itu ada 2 imam. Ketika 8 rakaat maka nanti imamnya akan ganti seperti itu. Apakah kita yang ikut 8 seperti itu, apakah sudah mendapatkan keutamaan secara utuh atau hanya mendapatkan separuhnya saja seperti itu. Kemudian yang ketiga Ustaz, satu lagi terkait dengan itikaf, terutama untuk para ibu-ibu yang biasanya mungkin ingin memberikan tarbiyah pada secara pada balita-balitanya yang masih anak-anak sehingga dipakai pampers ya seperti itu. Padahal kita tahu itu ada najisnya di sana. Nah, bagaimana hukumnya ketika para ibu-ibu seperti itu mengajak putra-putrinya masih balita dan masih menggunakan pampers? Memang kita tahu bahwa ada riwayat bahwa Rasulullah ketika sholat salah satu cucunya ya, atau Umamah atau mungkin itu sempat menaiki seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, jadi saya katakan tadi bukan tidak boleh loh sholat lagi, boleh. Jadi sekali lagi kalau kita sudah tarawih malam sholat jangan boleh. Cuman kalau itikaf itu ibaratnya personal. Maka niat kita mau apa malam itu kalau ke Masjid Agung? Mau niat ikut jamaah malam atau niat itikaf? Itikaf sendiri itu maknanya apa? Berdiam. Nah, ibadah komunalnya sholat jamaah wajib dan sholat tarawih. Nah, kalau tarawih sudah lakukan, malam lagi sholat tarawih itu boleh, tapi namanya nggak itikaf. Makanya boleh silakan. Maka kalau kamu ke Masjid Agung malam mau datang karena lebih khusyuk jamaah nggak apa-apa, tapi berarti nilainya bukan itikaf. Batal Ustaz untuk itikafnya. Itikafnya benar begitu, bukan aktivitas, bukan itikaf itu. Maka itu, nah kira-kira Rasulullah itu ketika itikaf sedang itikaf, kemudian Ali menantunya di belakangnya baca Quran keras, langsung berdiri sampai berdiri dengan mengatakan, ya Ali la tarfa bi qiraatik, ya Ali jangan engkau keraskan bacaanmu itu. Kenapa mengganggu itikaf? Nah kira-kira kita sedang itikaf, ada loudspeaker keras, ganggu nggak kira-kira? Terganggu. Nah Ali nggak pakai loudspeaker, ganggu kok, ganggu. Maka itu boleh sekali lagi, tapi kalau maka niatnya tergantung niatnya. Ke masjid itu niatnya apa? Ya, itikaf. Atau kalau niat itu kan sendiri-sendiri, ibadah sendiri. Itikaf kan ibadah personal. Maka tadi Imam Syafi'i saja guru kita itu kalau itikaf nggak mau ngajar lagi, karena bukan aktivitas itikaf itu, ngajar itu. Kalau belajar, yang kedua tadi kaitan dengan, Ibu? Tarawih yang ada 2 imam sebetulnya di masjid. Jadi begini, hadisnya tadi begini, hadisnya Abu Dawud nih sahih, man qama ma'al imam hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai akan ditulis baginya pahala sebagai sholat sebelum. Nah kalau di masjid-masjid yang memang menyiapkan 2 macam sholat, 11 dan 21, imamnya harus 2. Kalau kita 11 berarti ikut pertama, sudah ikut imamnya. Yang jadi masalah itu kalau kemudian yang 11 nggak difasilitasi imamnya, akhirnya sholat sendiri. Nah itu nggak boleh. Nah seperti kalau nggak salah di Masjid Margorejo Indah itu juga Nurul Iman. Itu masjid itu untuk tarawih 2. Ada 11, ada 1. Tapi sama-sama ada imamnya dan sholatnya sendiri. Jadi kalau yang 21 saat 11 mereka mundur. Kemudian yang 11 menjalankan witir.
Nah setelah witir selesai mereka mundur yang 12 itu. Nah tapi kalau kemudian itu imamnya 2, satu masjid 2 jamaah nggak boleh. Di masjid aku gimana Chan? Ada 2 jamaah. Pernah ikut? Satu aja Ustadz. Satu saja. Satu. Oh, yang 11 gimana? Sendiri-sendiri atau witirnya? Nanti mundur biasanya akan witir sendiri atau witir sendiri, nanti. nggak jamaah lagi. Enggak. Wah itu mestinya dikasih fasilitas imam lagi. Karena hadisnya itu ma'al imam loh. Man sol qoma ma'al imam. Barang yang sholat bersama imamnya. Nah berarti nanti sholat witir sendiri sedang ada jamaah yang 21 berarti kan? Iya. Nah itu berarti maka itu kalau kita hanya siap 11 mestinya untuk taruhannya cari masjid yang 11 saja Ibu. Lebih baik untuk apa? Untuk dapat pahala sebagai sholat malam itu untuk. Kalau itu nanti bisa pahala kita hanya pahala sesuai dengan jumlah rakaat kita saja. Kalau mau sampai 21 macam gitu. Kalau di masjid Masjid Maghrojo tidak, Masjid Maghrojo 2 imam memang. Yang 11 itu melanjutkan, tapi yang 21 mundur mereka nggak aktivitas, nunggu selesai baru maju. Nah itu berarti imam. Karena dalam satu sholat itu imam 2 nggak apa-apa. 3 nggak apa, bergantian nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walau soalnya. Afwan Ustadz, jadi kalau misalkan dia yang ikut 11, dia mundur dulu, nunggu witirnya kemudian dia gabung pada waktu witir seperti itu. Cuman waktu nunggu tuh kerjaannya apa, Bu? Tilawah mungkin seperti itu. Tilawah. Lebih baik ikut sholat aja sama imam. Lebih baik sholat imamnya aja 21. Nggih. Ada yang lain mungkin? Yang ketiga Ustaz belum. Yang ketiga bawa balita yang menggunakan Jadi begini, anak-anak itu tetap boleh diajak ke masjid. Cuman yang harus dibiasakan maksudnya kalau jamaah itu yang umur 7 tahun. Nah, kalau yang kecil yang nggak terkendali, boleh nggak? Boleh. Rasulullah pernah kok berjamaah ini niat sholat dengan ayat panjang. Ketika udah mulai takbir, mendengar bayi kecil menangis, langsung merubah niatnya itu. Kenapa? Tadi saya kasihan dari ibunya nggak akan khusyuin. Jadi boleh. Nah, bagaimana dengan yang pakai pampers? Ya kan najis itu. Yang nggak boleh itu kalau pampersnya bocor mengenai pakaian kita. Kan orang itu sholat kenapa? Syaratnya suci kan? Suci apa? Badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Nah, kita pipisnya anak itu bocor ke pakaian kita nggak apa-apa. Ya, kita kemana-mana juga bawa kotoran kok Bu. Cuman nggak keluar kan? Nggak keluar. Tapi sama orang bawa kateter itu nggak apa-apa, asal nggak bocor aja. Kan ada orang kateter kantong itu nggak apa-apa itu. Tapi nggak mengenai pakaian kita, nggak mengenai tempat sholat kita, nggak apa-apa ini. Meskipun digendong Ustadz? Meskipun digendong kan, tapi nggak mengenai pakaian kita kan? Iya. Kan kita gendong kotoran juga. Nggak mah. Yang penting nggak kena pakaian kita, nggak mengenai kita, nggak apa-apa, insya Allah. Baik, cukup menjawab. Sudah. Baik. Kami persilakan di belakang terakhir, satu ikhwan, satu akhwat. Baik, akhwat belakang. Akhwat. Mungkin mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama itu saya punya adik kandung itu berkebutuhan khusus. Dia terkena gangguan emosi. Nah itu yang sering saya pikirkan itu bagaimana dengan ibadahnya dia. Terus nanti waktu di hari akhir gimana, di alam kubur gimana, itu amalnya seperti apa Ustadz. Terus yang kedua terkait dengan zakat fitrah. Ini yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu apa? Itu siapa yang? Karena gini, saya di rumah itu bertiga. Saya yang tertua, terus adik saya yang berkebutuhan khusus, dan adik saya yang ketiga itu bekerja di BRI. Nah itu, sedangkan papa saya itu sudah tinggal sama istrinya di rumah yang lain. Nah itu yang berkewajiban membayar zakat itu apakah masing-masing dari apakah dibebankan kepada saya sebagai anak pertama, ataukah dibayarkan sendiri-sendiri, atau masih menjadi tanggung jawab orang tua karena saya belum nikah. Terus yang pertanyaan yang ketiga terkait untuk yang sedekah tadi yang berhubungan sama kerabat itu
karena saya punya kerabat itu yang dia itu sengaja nggak berbuat apa-apa dengan harapan akan dibantu oleh keluarga yang lain. Jadi dia itu ya istilahnya keenakan dibantu, jadi akhirnya nggak mau. Nah itu untuk prioritas sedekahnya seperti apa? Terima kasih. Enggak, yang pertama saya butuh kejelasan adik yang punya memerlukan perlakuan khusus tadi. Dia gangguan emosi, jadi suka marah-marah apa gitu. Tapi sebetulnya anunya sudah intelektual normal ya. Dulunya itu normal, terus habis gitu pernah suatu ketika tuh bertengkar sama istrinya papa, akhirnya minggat. Nah pulang-pulang dari minggat itu dia berkebutuhan khusus. Tapi bisa mencernakan akalnya. Kenapa? Akalnya bisa normal, akalnya normal. Kalau lagi normal, tapi kalau lagi kumat ya enggak. Jadi begini Bu, pertama syariat Allah itu dibebankan kepada mukallaf namanya. Mukallaf itu apa? Muslim berakal dan balik. Nah orang berakal nggak terbebani, maka jangan memaksakan orang nggak berakal untuk ibadah, nggak berbebani, udah bebas mereka. Nah, orang makanya kita punya orang tua mungkin pikun yang nggak bisa mencari itu udah bebas, nggak wajib sholat. Allah sudah menang. Dan yang terbebani syariat itu adalah yang mukallaf, muslim berakal sehat dan balik. Maka kalau adiknya tadi mungkin kaitan dengan cacat mental mungkin ya makanya nggak terbebani. Kita doakan saja itu insya Allah akan dibebaskan nanti. Yang pertama, yang kedua kaitan dengan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu wajibnya kepada seorang muslim yang pada dirinya ada kelebihan makanan yang dibutuhkan untuk hari dan malamnya, atas nama dirinya dan atas nama mereka yang di bawah tanggung jawabnya. Nah sekarang nyatanya adik ibu tadi yang bawah tanggung jawabnya yang udah kerja kan bukan tanggung jawab ibu lagi kan, bukan mbak kan punya adik yang udah kerja tadi kan, udah mandiri, berarti zakatnya atas dia sendiri. Nah sekarang zakat itu ada ibadah harta. Ibadah harta itu boleh diwakili adanya. Artinya apa? Kalau adiknya berkewajiban kan udah bekerja, boleh kita wakili, zakatnya yang bayar saya, boleh. Tapi sebenarnya nggak mewakili saja, kewajiban tetap terbeban karena sudah bekerja, sudah mandiri. Yang udah itu cukup nggih? Satu lagi apa tadi? Sudah ya? Saudara yang keenakan diberi tadi Ustaz. Saudara yang keenakan. Jadi begini, memang dalam Islam itu begini. Dalam Islam itu meminta itu hanya boleh kepada orang yang nggak bisa makan minum saja. Meminta sementara dia udah bisa makan minum itu dosa. Hadisnya begini, man sa'ala wa indahu ma yakfi ja'a yaumal qiyamah kadusan. Orang yang meminta sementara dia ada yang mencukupkan untuk makan, maka datang hari dengan cakar-cakar wajahnya. Maka orang yang punya mental meminta itu dibina. Ada itu berarti kesalahan, itu dibina. Dibina itu maka kalau dibina itu kemudian kalau dia bisa bekerja, kok dikasih terus mana nggak bina nih? Artinya membuat orang jadi peminta nih. Maka akhirnya apa? Karena binaan akhirnya banyak orang itu meminta jadi profesi akhirnya. Itu bahaya. Maka perlu sekali-kali itu dibina, sekali nggak usah dikasih, itu diarahkan. Dan itu nggak boleh mengandalkan meminta itu dalam Islam, nggak boleh. Meminta itu tabu dalam Islam, kecuali yang nggak bisa makan minum saja. Baik, sudah kesempatan terakhir untuk ikhwan. Baik, cukup sepertinya Ustadz, mohon kesimpulan dan doa. Baik, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lebih kepada kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang tersisa, yang teristimewa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.